Selamat siang semuanya, nama saya Tifa Latif. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang nationalism, self-determination, and the relation to the October Revolution 1917. Nasionalisme. Menurut Gellner dalam bukunya Nations and Nationalism tahun 1993, nasionalisme pada dasarnya merupakan prinsip atau doktrin politik yang mengharuskan unit politik atau negara dan unit sosial atau bangsa berada dalam satu batasan atau kongruen. Nasionalisme ini sering dihubungkan dengan etnosentrisme dan patriotisme. Nasionalisme muncul dari sebuah gagasan dengan akar yang kuat yang berawal dari pemikiran Jean-Jacques Rousseau. Ada 3 unsur penting nasionalisme. Yang pertama, self-consciousness atau kesadaran diri. Yang kedua, self-identification atau identifikasi diri. Dan yang terakhir, self-determination atau penentuan nasib sendiri. Apabila belum sampai pada poin ketiga, maka belum bisa disebut sebagai nasionalisme, karena belum ada pemisahan dari kelompok mengaturnya. Kemudian, lahirnya nasionalisme di Rusia, yang dilatar belakangi oleh munculnya kelompok intelijensia yaitu Slavopil dan Zapatniki yang menjadi penggerak nasionalisme dengan membawa gagasan baru dari luar Rusia seperti liberalisme, individualisme, universalisme, dan republikanisme. Kemudian mereka juga menuntut self-determination, yaitu mereka ingin diperintah oleh kelompok mereka sendiri. Kemudian yang terakhir mereka berdebat untuk menentukan orientasi kebangsaan Rusia itu ke arah barat atau ke arah timur. Self-determination. Secara singkat, self-determination adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Menurut Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, self-determination is the right of peoples to freely determine their political status and the right to freely pursue their economic, social, and cultural development. Kemudian ada peristiwa Revolusi Oktober 1917 yang terjadi pada 7 November 1917 atau menurut kalender Julian pada tanggal 25 Oktober 1917. Sering disebut Revolusi Oktober karena pada saat itu masyarakat Rusia masih menggunakan kalender Julian untuk sehari-hari. Permasalahannya itu berawal dari protes rakyat Rusia terhadap kekuasaan Tsar Nicholas II karena yang pertama kegagalan Rusia dalam berbagai perang atau Tsar gagal memimpin perang, kedua ketidakpuasan rakyat terhadap Tsar yang berbuat tidak adil, ketiga adanya peristiwa Bloody Sunday 1905, yang keempat kesenjangan sosial yang timpang antara bangsawan dan rakyat, dan yang terakhir sumber daya domestik bagi baik sumber daya manusia maupun alam yang semakin berkurang akibat kegagalan perang. Berikut adalah foto-foto ketika terjadinya Revolusi Oktober. Kemudian kronologi berdasarkan penanggalan kalender Julian. Tahun 1905, Rusia kalah melawan Jepang dan adanya peristiwa Bloody Sunday yang membuat terjadinya revolusi Rusia yang menjadi bibit awal Revolusi Oktober. 1914, Rusia kalah dalam Perang Dunia I karena kurang persiapan. Rakyat Rusia protes besar-besaran terhadap Tsar yang kemudian kerajaan menindak tegas aksi tersebut. Akibatnya, pada tanggal 23 sampai 27 Februari 1917, Revolusi Februari dilakukan dengan menumbangkan monarki kekuasaan Tsar Nicholas II. Kemudian, setelah tumbang dibentuklah pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky dari pemerintahan profesional yang beraliran liberal. Selama masa pemerintahan sementara Kerensky, kelompok sosialis radikal atau Soviet Petrograd merasa pemerintahan profesional ini tidak stabil dan lambat dalam mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Sehingga pada 10 Oktober 1917, kelompok Soviet Petrograd yang beraliran komunis dipimpin oleh Trotsky mendukung pemberontakan militer melawan Kerensky. 2 minggu kemudian, pada tanggal 24 Oktober, pemerintah menutup banyak surat kabar dan kota Petrograd untuk pencegahan pemberontakan. Namun sehari setelahnya terjadi puncak pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Bolshevik dipimpin oleh Vladimir Lenin di Istana Musim Dingin Petrograd. Bolshevik ini juga memasuki area-area vital dan berhasil menggulingkan pemerintahan sementara Kerensky, sehingga pada tanggal 30 Agustus 1922 terbentuklah Uni Soviet di bawah pimpinan Lenin, yaitu pemimpin dari golongan Bolshevik itu sendiri. Keterkaitannya yang pertama, menumbangkan kekuasaan Tsar, yaitu Tsar Nicholas II, sekaligus mengakhiri sistem monarki di Rusia. Kedua, model pemerintahan baru yaitu di Soviet, dengan ideologinya yaitu komunisme.
Yang terakhir, Bolshevik mengubah nasib dan masa depan Rusia dengan melakukan revolusi ini. Revolusi Oktober 1917 dapat dikatakan sebagai nasionalisme yang ideal karena bergabungnya elemen rakyat dari berbagai profesi tanpa memandang kelas sosial dan primordial masing-masing. Bolshevik juga mengganti pemimpin yang menurut mereka bukan berasal dari mereka, sehingga Vladimir Lenin lah yang menjadi pemimpin dari kaum Bolshevik. Kan Bolshevik ini sudah menuntut self-determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan dari pihak atau kelompok lain. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber yang saya gunakan. Большое спасибо, terima kasih.